cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Kelihatan Pak Tiar ya? Siap Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Di full screen saja Pak. Ya siap. Oke, baik. Tadi Ibu Pram kita sudah banyak dapat materi, terutama berkaitan dengan blueprint, kemudian tata aturan yang berkaitan dengan uji kompetensi. Saya kira cukup jelas. Nanti kalaupun ada yang belum jelas bisa didiskusikan kembali dengan beliau atau bertanya ke Regional 8. Untuk di saya ini mungkin kita lebih operasional, akan membicarakan tips dan trik menghadapi UKOM. Kemudian yang kedua, tips dan trik untuk mengerjakan soal uji kompetensi. Bisa kita share nanti, bisa kita diskusi, atau ada yang punya pengalaman juga nanti kita bisa saling memberikan masukan. Saya langsung saja. Jadi yang pertama tadi di Ibu Pram itu sudah cukup banyak persiapan disampaikan oleh beliau ya. Kalau saya ya saya ingin saya ingin to the point ya. Jadi karena waktu kita untuk ujian ini sisa 1 minggu, maka practice makes perfect itu adalah prinsip yang harus kita pegang sekarang. Itu adalah terus berlatih ya, terus berlatih melakukan uji coba, mengerjakan soal uji kompetensi dari manapun sumbernya ya. Untuk saat ini sumber internet online itu sudah bisa kita capai sangat banyak jumlahnya ya, dan saya kira sisa kemauan dari kita yang kita perlukan untuk bisa melakukan itu ya. Tadi sudah cukup jelas paparan blueprint. Kalau ada yang tidak jelas juga nanti saya tambahkan ya. Jadi manage waktu mulai sekarang ya. Jadi saya pikir untuk bisa lulus uji kompetensi fokus ya. Jadi fokus untuk saat ini saja, kan uji kompetensi kan tidak tiap hari kita lakukan ya, paling banyak mungkin 3 kali setahun. Kalau rajin ikut tryout itu paling 6 kali atau 5 kali setahun seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya adalah sedikit fokus ya, meluangkan sedikit waktu dan tenaga untuk bisa berjuang supaya bisa lulus UKOM. Karena yang berjuang saja belum tentu bisa lulus, apalagi kalau kita yang sangat santai ya. Jadi itu yang pertama, ini to the point, kita harus melakukan ini dalam 1 minggu ini. Yang kedua, siap fisik ya. Jadi di hari ujian itu saya selalu mengatakan kita tidak perlu sarapan, tetapi kita harus makan pagi ya. Jadi kenapa? Karena kita harus menghadapi soal selama 3 jam, menghadapi komputer selama 3 jam, duduk selama 3 jam. Jadi menggunakan otak itu kalorinya lebih banyak daripada menggunakan fisik. Oleh karena itu, ya saya sarankan saja untuk makan pagi. Kalau ada yang mengatakan nanti kekenyangan ngantuk, dijamin tidaklah. Kalau sudah menghadapi soal hukum pasti tidak ngantuk, ya. Gitu. Yang kedua, di fisik itu tolong untuk malam hari H, ya, jadi hari Jumat briefing, hari Sabtu ujian atau ada ujian hari Minggu. Untuk hukum hari ini ada ujian sampai hari Senin. Ya. Di malamnya itu tidak usah kita belajar lagi, ya. Jadi stop belajar malamnya. Yang perlu kita lakukan adalah istirahat yang cukup, ya. Istirahat yang cukup. Jadi ya paling tidak jangan begadang lah, ya. Karena kalau belajarnya terus-terusan kemudian besok tidak bisa bangun sama juga, ya. Saya ingatkan kembali tadi ada aturan-aturan UKOM untuk terlambat, ya. Jadi semua pengawas pusat itu kita cukup tegas untuk tidak membiarkan mahasiswa atau peserta yang terlambat untuk masuk pada saat sudah dilakukan login. Jadi saya ingatkan karena ini uji kompetensi menggunakan sistem CBT atau komputer, ya. Pada saat kita login itu sudah terbaca di tim pusat, ya. Jadi kalau ada yang loginnya terlambat itu akan kelihatan.
Efeknya kemana? Efeknya itu ke TUK, TUK bisa di blacklist, pengawas pusat bisa di blacklist, ya. Jadi akan cukup tegas pengawas pusat, ya, mulai dari yang periode-periode sebelumnya sih, ya. Jadi yang terlambat itu tidak boleh masuk pada saat sudah mulai mengerjakan soal, apalagi dengan metode CBT. Yang ketiga, ya ini yang saya katakan bahwa jangan pernah bosan untuk mencoba, karena kalau kita tidak lulus itu berarti ada rezeki lain yang diberikan oleh Tuhan, ya. Jadi kemarin ada yang 2 kali ujian tidak lulus sudah menyerah, ya, cari pekerjaan lain katanya. Padahal ya kita mungkin belum saatnya diberikan rezeki di tempat itu, ya. Jadi ya ini mental baja juga sih yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki. Lulus tidak lulus tetap bersyukur. Ini perlu kita tanamkan juga, ya. Karena kita sudah bercita-cita jadi perawat, maka kita harus getol memburu di situ. Nah, ini konsep ujian juga untuk persiapan yang harus kita pahami. Tadi materi tentang blueprint itu adalah salah satu konsep ujian yang merupakan persiapan yang harus kita pahami. 45,04 itu NBL-nya 82 nomor, betul sekali, ya. Jadi untuk 82 nomor, ya, itu kita bisa setting tadi kalau kita lihat di blueprint 65 nomor kira-kira itu adalah milik KMB, ya. Jadi keperawatan medikal bedah itu memegang persentase jumlah soal di soal hukum itu paling banyak. Makanya tadi Bu Pram bilang suka tidak suka dengan KMB, kita harus menghadapi KMB. Maka kita bayangkan kalau pembagiannya adalah sekian persen, 40%, maka dia jumlah soalnya kira-kira 65 nomor. Kemudian yang kedua, mata kuliah yang kedua yang banyak juga itu adalah maternitas, anak, jiwa, dan keluarga. Itu masing-masing 25 nomor. Kalau kita lihat persentasenya tadi 14%. Ya. Jadi bayangkan kalau kita misalnya ini 7 hari ke 3 mata kuliah, misalnya KMB, ya, kemudian kita agak mudah misalnya kita mengambil keperawatan keluarga, kemudian kita mengambil keperawatan anak. Ini untuk fokus belajarnya bukan berarti yang dipelajari, tetapi fokus belajarnya misalnya. Jadi 25 nomor di anak, 25 nomor di keluarga itu sudah 50, ya. Ditambah KMB 65 itu sudah 115, ya. Nilai batas lulus kita cukup benar 82 nomor, ya. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa yang harus kita lakukan adalah praktis, ya, make perfect. Jadi supaya bisa lulus dengan baik, kita harus fokus, ya. Fokusnya tidak perlu, ya, 8 mata kuliah itu kita baca semua dalam 7 hari barangkali kalau kita sudah tidak punya waktu, kecuali kalau untuk persiapan hukum berikutnya, ya. Nah, jadi itu tolong dicatat bahwa 83 nomor itu kita bisa atur, ya. Itu saya tidak mengatakan bahwa yang lain tidak dipelajari, tetapi fokus lainnya kita tentukan beberapa mata kuliah yang buat jumlah soalnya di hukum itu sangat banyak. KMB, maternitas, anak, jiwa, dan keluarga itu masing-masing 25 nomor dan KMB. Nah, itu jadi ketika kita menyusun soal itu sudah dihitung, ya. Jadi kita sudah petakan berapa KMB yang akan masuk, berapa mata kuliah yang lain yang akan masuk, itu sudah sesuai dengan proporsinya, ya. Itu. Kemudian persiapan berikutnya, ya, ini yang dimaksud dengan tidak memaksakan diri di sini itu tadi. Jadi jangan sampai di malam hukum juga, ya, itu kita masih mati-matian belajar, begadang tidak tidur sampai hari hukumnya terlambat datang. Kenapa? Karena terlambat bangun, ya. Itu. Jadi sistem SKS, sistem kebut semalam itu sangat tidak dianjurkan untuk hukum, ya. Itu. Karena ujiannya kita agak lama, jadi butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Oleh karena itu istirahat itu penting. Kemudian learning style masing-masing harus dipakai, ya. Jadi ada orang yang gaya belajarnya itu dia mesti belajar sendiri. Kerja di mana? Ya, Kerja di mana? Oh? dia mesti yang lain tolong di-mute suaranya, ya. Siapa ini? Nining Isa. Siapa yang boleh bertanya? Di-mute dulu suaranya, ya, Nining. Ini NG. Mute suaranya dulu, ya.
supaya temannya juga bisa dengar. Learning style yang pertama itu ada belajar sendiri. Silahkan ya, kalau Anda mau belajar di kamar sendiri itu boleh. Ya, jadi jangan memaksakan diri untuk ikut kelompok. Karena ini UKOM, maka teman-temannya berkelompok, maka saya juga ikut kelompok. Pada saat kita belajar tidak bisa masuk, tidak bisa menerima, tidak bisa konsen karena learning style saya adalah belajar sendiri. Itu contoh. Jadi silahkan dilakukan learning style masing-masing. Kalaupun Anda bisa berkelompok, maka yang paling bagus adalah sharing resource. Ya, resource yang kita miliki masing-masing. Yang paling prinsipil itu adalah bagi-bagi soal. Jadi kalau ada yang punya soal, tidak usah disembunyi, tidak ada gunanya. Ya. Jadi Anda punya sumber soal dari internet, Anda punya sumber soal dari dosennya masing-masing, misalnya ini beda perguruan tinggi, silakan ya, di-sharing saja. Anda simpan tidak ada gunanya, Anda bagi pasti berguna dan Anda dapat pahala, ya berbuat baik. Jadi itu untungnya kalau kita punya grup ya, kelompok. Kalaupun harus menggunakan grup belajar, maka Anda tidak boleh lebih dari 5 kalau saya, ya. Jadi gunakan learning style berkelompok itu maksimal 5 orang atau 4 orang idealnya. Kalau perlu minta tolong atau minta bantuan dosen-dosennya, ya, untuk bimbingan dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu pimpinan institusi dan teman-teman dosen yang hadir, saya kira sekarang ini sudah waktunya, mungkin sudah agak terlambat ya kalau baru sekarang kita mau memikirkan untuk memberikan pembekalan kepada anak-anak, ya, itu. Jadi harusnya sudah dilakukan sejak 2-3 minggu yang lalu. Nah, itu yang dimaksud dengan learning style. Ya. Jadi silahkan Anda bisa konsentrasinya di model bagaimana, di model sendiri atau di model berkelompok. Ya, itu. Yang berikutnya, yang harus kita lakukan adalah memahami bentuk soal. Ini saya sampaikan terutama bagi yang lulusan baru atau juga mungkin pernah memahami secara mendalam tentang soal uji kompetensi meskipun sudah pernah ikut UKOM ya. Nah, jadi soal UKOM itu selalu adalah studi kasus yang merupakan pengalaman nyata yang di rumah sakit atau di institusi pelayanan kesehatan lain. Bisa juga untuk soal keluarga, misalnya itu dari settingnya adalah keluarga atau masyarakat. 3 bagian utama dari soal UKOM itu adalah kasus, kemudian yang kedua adalah pertanyaannya, dan yang ketiga adalah optionnya atau pilihan jawaban. Ya, jadi vignette, pernyataan atau kasus, yang kedua pertanyaan, yang ketiga adalah pilihan jawaban. Jadi besok lusa kalau ikut ujian kompetensi, terus soalnya tidak memiliki salah satu dari 3 komponen ini, berarti soal itu salah, tidak layak diujikan. Ya, nanti tanya pengawasnya, Pak ini tidak ada pilihan jawabannya. Kemudian pilihan jawaban itu wajib 5, ya, jadi tidak boleh 4. Itu sudah standar kita pada saat pembuatan soal. Ya, kalimat tanyanya sendiri itu harus diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Apakah, ya, bagaimanakah, itu selalu harus ada, ya. Itu saja sudah terstandar. Jadi kalau itu tidak terstandar, peserta ujian berhak komplain atau berhak bertanya kepada pengawas, ya. Ini soalnya tidak cocok, ya. Vignette saja itu juga ada syaratnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah syarat vignette, kasus. Jadi sebuah kasus yang ditampilkan sebagai soal uji kompetensi, maka dia harus mengandung unsur-unsur ini. Ya, saya yakin Bapak Ibu dosennya, pimpinan institusi yang sudah pernah memberikan pembekalan ke mahasiswa pasti sudah pernah menyampaikan ini. Ya, jadi settingannya untuk soal-soal di rumah sakit itu biasanya diawali laki-laki, anak perempuan. Ya. Itu kalau settingannya di keluarga atau di masyarakat, maka dia akan berbicara sebuah keluarga atau keluarga tuan A. Nah, itu ya, jadi selalu diawali dengan subjeknya mana atau siapa. Nah, ini contoh ya. Jadi kemudian ada unsur-unsur lain, ada keluhan utama, ada keluhan yang menyertai ya.
Salah kau rimbunan Tolong yang tidak Halo. berkepentingan. Surya siapa itu? Ya, halo. Dari Poltek ini. Oke, terima kasih. Jadi itu ya, ini vignette. Ya, itu yang tadi itu kita anggap saja calon-calon lulus UKOM ya. Amin. Kita berdoa. Berarti yang lain lebih lulus lagi. Yang lain tidak lulus ya. dong, Pak. Yang lain lebih lulus. Ya. Oke, kita fokus kembali ya. Karena kita harus berdoa ini untuk lulus. Karena kalau tidak lulus kali ini, berarti kita akan masuk ke exit exam tahun depan. Ya. Nah, ada yang mengatakan exit exam itu lebih bagus, ada yang mengatakan tidak lebih bagus atau lebih sulit. Ya terserah. Pokoknya intinya adalah tahun ini kita wajib lulus sebenarnya. Ya, Hilda tolong mute lagi, Hilda. Amin, Pak, amin. Pak Ho, saran kalau misalnya terbuka mic-nya tidak di-unmute langsung keluarkan aja, yang lain konsentrasi, kasihan. Ya Bu, sudah saya kasih keluar Bu. Oke. Terima kasih Bu. Yang berikutnya memahami bentuk soal. Ya tadi ini kan vignette ya. Jadi vignette itu harusnya lengkap seperti ini. Kalau ada vignette yang Anda rasa tidak lengkap di ujian nanti silahkan ditanya ke pengawas ya. Karena itu akan dicatat ya oleh pengawas pusat, kemudian nanti akan dilaporkan untuk tidak dipakai lagi atau diperbaiki untuk UKOM berikutnya. Ya jangan-jangan kalau kita laporkan pas dibonuskan ya alhamdulillah ya. Jadi ini tugas kita juga untuk melihat itu. Pertanyaan ya ini contoh berapa nih DGCS pada kasus di atas, berapa lo sudah kebakar. Ya, ini sih simpel-simpel saja. Pertanyaan itu umumnya satu baris ya. Itu. Jadi diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Apakah tindakan keperawatan utama pada pasien tersebut ya? Itu. Kemudian yang ketiga adalah option. Ya, nah, ini contoh option yang baik, yang rapi, ya cantik, yang terstandar itu seperti ini, ya. Jadi termasuk ini Bapak Ibu panitia yang membuat soal itu sudah terstandar. Jadi bentuknya, hurufnya, titik komanya itu diatur, ya. Option itu selalu ada 5. Option A, B, C, D, E itu huruf kecil, ya. Kemudian huruf awal di setiap option itu adalah huruf kecil. Memberikan M-nya itu bukan huruf besar tetapi huruf kecil ya. Saya tidak tahu kalau masih ada yang masuk nanti di soal kemudian dia menggunakan huruf kapital di awalnya ya. Nah, bentuknya juga adalah piramida terbalik atau piramida to ya. Jadi panjang pendek 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 atau pendek panjang panjang panjang. Nah, ini contoh option yang bagus. Kalau ada option yang hanya 4 maka Anda harus tanya ke pengawas ya. Kenapa optionnya 4? Jatuh di mana? Mungkin jatuh di pesawat, ya. Itu. Tapi sekarang pengawas pusatnya sudah tidak naik pesawat ini, ya. Jadi semua di daerah masing-masing. Oke, itu contoh. Jadi ini tiga unsur soal yang harus kita pahami, ya. Kenapa? Karena itu akan berkaitan dengan cara membacanya nanti mengerjakannya. Itu. Konsep yang berikutnya yang harus kita pahami adalah bahwa bentuk soal itu jarang sekali yang recall. Jadi konsep soal pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan asuhan keperawatan, itu sudah tidak akan ada di soal uji kompetensi. Ya, itu. Jadi tidak ada lagi soal recall, tidak ada lagi soal konsep. Ya, yang ada adalah kita utamakan soal terapan kasus. Itu. Nah ini tadi yang dikatakan Bu Pram, blueprint, sempat dijelaskan, presentasi juga saya sudah jelaskan tadi. Ya. Jadi mengacu ke blueprint, dominasi soal itu didominasi oleh KMB anak, maternitas, jiwa, dan keluarga. Saya ulangi tadi, KMB kira-kira 60 nomor, anak, maternitas, jiwa, dan keluarga itu kira-kira sekitar 25 nomor. Jadi kalau 4 ini, anak, maternitas, jiwa, keluarga itu sudah 100. Ya, anak, maternitas, jiwa, dan keluarga saja kalau kita benar semua tanpa belajar KMB itu kita sudah bisa lulus. Karena jumlah mereka sudah 100 nomor. Nah, tapi saya tidak mau mengatakan bahwa Anda harus belajar itu saja.
Coba fokus ya. Jadi kalau sekarang sih bisa saja kita fokus karena time to play sudah dekat, sisa 7 hari, maka kita bisa fokus mungkin mempelajari 5 mata kuliah ini. Nah, itu ya, supaya bisa lebih terstruktur dan terfokus, tidak ngeluarin kemana-mana. Kalaupun ada waktu untuk mempelajari mata kuliah yang lain, misalnya Gadar, manajemen, gerontik, itu silahkan, lebih bagus lagi. Ya, tapi tadi tidak perlu memburu nilai tinggi. Jadi di Ukom itu tidak pernah di ranking. Oh ini si siapa ini? Oh ini si A ini dia paling benar dari 180 nomor dia benar semua. Kasih ranking dia kasih, tidak perlu. Jadi yang penting adalah kita lulus. Lulus itu adalah 82 nomor benar. Ini untuk tahun ini ya, kita tidak tahu tahun depan pada saat sudah exit exam, bisa saja NBL nilai batas lulus 82 nomor itu mungkin naik. Tadi kan 45% ya, 45,04. Itu tidak sampai loh 50%. Jadi bayangkan dari 10 nomor soal ya, kita hanya perlu lulus ya sekitar 40%-nya ya. Jadi tidak perlu 5 benar, tapi 4 benar kalau di range 1 sampai 10. Ya, jadi ini sebenarnya standarnya sangat di bawah ya. Nah, saya heran kalau agak sulit kita lulus ya, berarti memang tidak fokus belajar ya. Itu. Jadi saya mohon kita pertimbangkan untuk melihat blueprint itu. Yang kedua, dari 5 proses asuhan keperawatan, yang paling banyak jumlah soalnya itu adalah soal tentang implementasi dan intervensi. Ya, nah, coba jadi pertama tadi kita harus fokus belajar tentang KMB anak maternitas jiwa keluarga misalnya. Jadi ada 5. Kita fokus di 5 mata kuliah misalnya. Yang kedua dari 5 mata kuliah itu kita fokus mempelajari intervensi implementasinya plus kajian kalau bisa. Ya, saya kembali lagi tidak mengatakan bahwa Anda hanya perlu mempelajari ini, tetapi untuk sekarang ya, jadi sisa waktu KMB anak maternitas dua keluarga, kemudian saya fokus mempelajari soal-soal yang berbicara tentang intervensi, implementasi atau pengkajian, karena proporsinya di blueprint itu paling banyak ya. Itu. Jadi misalnya tadi KMB 60 nomor. KMB 60 nomor, dari 60 nomor itu KMB, maka akan ada 35 atau 45 nomor yang berbicara Anwar ya. Unmute ya. Sudah Pak. Unmute sekarang siapa? Sekolah. Sudah Pak, sudah saya kasih keluar. Carla Drew ya. Pengkajian kalau kita bisa buru ya. Itu ya, bukan berarti bahwa diagnosis keperawatan tidak perlu kita pelajari, evaluasi tidak perlu kita pelajari ya. Itu jadi bisa juga kita tambahkan. Oke. Nah, itu tadi adalah persiapan kemudian bagaimana memahami soal ya. Yang berikutnya adalah permasalahan di Ukom dan apa yang perlu kita lakukan. Nah, ini nih selalu ada pertanyaan dulu ya. Kalau sekarang saya pikir tidak ada lagi. Pak, itu waktunya tidak cukup. No. Kalau untuk CBT, ya pengalaman saya mengawas, itu selalu di jam kedua, kan kita ujiannya 3 jam. 2 jam itu sudah banyak yang selesai. Artinya apa? Kecukupan waktu untuk CBT itu sangat baik. Ya. Bahkan ada saya lihat yang sudah sampai di 2 jam itu sudah 180 nomor sudah selesai. Maka dia balik lagi, kembali melihat lagi soal-soal yang meragukan jawabannya. Dia kembali lagi ke 180 itu sudah 2 kali dia bolak-balik, waktunya belum habis. Ya. Jadi studi tentang kecukupan waktu untuk metode CBT itu sangat baik, sangat cukup.
Jadi tidak boleh lagi ada keluhan bahwa waktunya singkat 180 menit, 180 nomor, satu soal 1 menit. Sangat singkat. Silahkan uji coba. Habis webinar ini silahkan kalian coba untuk mengerjakan soal misalnya 10 nomor dulu, kemudian lihat waktunya sampai tidak di 10 menit. Ya, itu saya yakin pasti cukup atau bahkan lebih cepat. Ya, itu nanti kita lihat trik cepat untuk membaca soal dan sebagainya. Cara membaca soal yang tidak efektif ini juga masalah. Cara analisis soal yang tidak efektif, cara memilih jawaban, cara mengisi jawaban, stres dan tidak konsentrasi. Tadi saya katakan itu dijamin sangat cukup 180 menit. Silahkan uji coba sebentar ya. Jadi tidak lagi bukan bahwa waktunya tidak cukup. Kecuali kalau PBT dulu itu ya saya bisa buktikan juga bahwa di PBT pakai kertas karena kita melingkari, yang lama itu di melingkarinya. Ya, karena harus hati-hati juga, tidak boleh keluar, tidak boleh melebihi batas lingkaran. Tetapi dengan metode CBT kita sisa klik-klik saja, ya aman. Nah, ini yang banyak. Cara membaca soal yang tidak efektif. Ya, ada 2 teknik kalau saya. Yang pertama itu baca sesuai urutan. Tadi ingat kenapa saya membahas tiga unsur soal. Ya, masih ingat ya, ada 3 unsur soal, ada vignette, pertanyaan, dan option atau pilihan. Itu. Nah, baca sesuai dengan urutan. Ya, membaca sesuai dengan urutan maksudnya apa? Mulai dari vignette, pertanyaan, dan pilihan. Itulah norma yang benarnya untuk membaca soal UKOM. Ya, itu norma yang pertama. Jadi standarnya normalnya itu seperti itu. Mulai dari vignette-nya kita baca yang paling di atas ya. Seorang laki-laki. Kemudian pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan? Kemudian pilihannya apa? A, B, C, D, E. Itu kalau kita membaca sesuai dengan normatif. Ya, itu. Jadi urutan soal, ini juga efisien waktunya untuk dengan metode CBT. Ya. Nah, membaca soal, salah satu triknya kalau soal mudah, jadi dahulukan soal mudah ya. Apa ciri khas soal mudah? Soal mudah itu ciri khasnya, begitu saya baca vignette, begitu saya baca pertanyaan, begitu saya melihat pilihan, saya bisa langsung menentukan jawabannya. Jadi satu kali baca, langsung tahu jawabannya, itu adalah ciri soal mudah. Maka yang harus kita lakukan adalah jawab langsung, tidak usah menunda. Ya, itu. Yang kedua, soal susah. Kalau soal susah berbeda. Baca 2 kali, belum bisa tentukan jawaban. Ulangi lagi, baca yang ketiga, tambah pusing. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, boleh dijawab. Anda memberikan jawaban ragu-ragu. Untuk di CBT itu ada pilihannya. Jadi kita bisa menandai, mewarnai jawaban itu. Kalau kita klik warna hijau, itu berarti jawabannya kita sudah pastikan benar. Misalnya tadi soal mudah, ya langsung jawab. Jawabannya warna hijau, dikasih warna hijau. Itu sudah meyakinkan benar. Itu tidak usah dirubah-rubah lagi. Kalau soal susah, Anda bisa kasih dia warna merah. Kalau merah tidak dijawab. Kalau kuning itu masih ragu-ragu, tapi ada jawabannya. Itu jadi ini kuncinya untuk mengefisienkan waktu. Jadi kalau Anda mengklik jawaban, meskipun Anda klik di situ ragu-ragu, itu nanti kalau kehabisan waktu tetap tercatat sebagai jawaban. Ya, itu. Jadi jawab saja, meskipun ragu-ragu dulu untuk soal susah, daripada dikosongkan. Karena kalau dikosongkan habis waktu, Anda berarti tercatat nanti tidak menjawab soal. Tapi kalau ragu-ragu itu tetap diambil sebagai jawaban. Siapa tahu itu benar. Ya. Nah, ragu-ragu itu gunanya apa? Nanti kita selesaikan di akhir. Jadi nomor 1 sampai nomor 180 kita cari soal yang mudah semua. Jawab semua soal mudah, yang soal susah kita tandai. Ya, selesai sampai 180, lihat kembali tadi yang tanda kuning. Nomor berapa? Oh, nomor 12 kuning. Baca ulang. Jawabannya bisa dirubah tidak? Oh, sangat bisa. Itu keuntungannya di CBT. Kalau di PBT, di kertas, ya kita bisa rubah juga, tapi pakai penghapus lagi. Ya, kalau ini tidak, sisa klik. A, oh tadi jawaban saya A. Oh, saya mau ganti ke B. Silakan. Itu soal susah. Kalau soal mudah, saya sarankan untuk tidak perlu mengganti jawaban. Ya, karena biasanya jawaban pertama di soal mudah itu adalah sudah jawaban yang benar. Malah kalau diganti itu justru mengganti ke jawaban yang salah. Jadi itu ya. Jadi yang belum pernah ikut CBT, nanti dijelaskan lagi sama pengawas pusatnya.
ya teknisnya, tetapi ini sekarang saya jelaskan bagian besarnya. Jadi seperti itu. Jadi jawaban bisa diganti seenaknya karena kita klik-klik saja. Jawaban bisa ditandai mana yang sudah dijawab meyakinkan, warna hijau, dan warna kuning atau merah kalau belum dijawab. Itu. Ya. Jadi silahkan membuat seperti itu, soal mudah, soal susah. Ya. Itu dibaca sesuai urutan soal. Yang kedua, baca tak berurutan. Ini ada juga yang mengatakan, Pak, bisa enggak saya baca mulai dari pertanyaannya? Boleh. Ini contoh soal. Ya. Contoh soal pertama, seorang laki-laki berusia 40 tahun. Itu vignette. Yang kuning itu adalah vignette. Nah, saya mau membaca mulai dari ini dulu. Ya. Misalnya saya pindah ke nomor 20. Langsung baca apakah masalah utama pada pasien tersebut. Oh, sudah itu baru lihat vignette-nya. Ya, itu. Sorry. Baru lihat vignette-nya. Seorang laki-laki berusia 40. Tadi pertanyaannya adalah masalah utama. Berdiam dia di kamar. Nah, ini mencari kata kunci sebentar ya. Kita lihat. Nah, ini baru kita lihat optionnya. Ya, jadi boleh. Yang tidak mungkin terjadi saya pikir adalah Anda langsung melihat option. Itu tidak mungkin. Ya. Tapi kalau melihat pertanyaan dulu, apakah masalah utama? Oh, jadi pertanyaannya ini adalah diagnosis atau masalah. Maka saya mencari di vignette mana yang berkaitan dengan masalah. Ya. 40 tahun, rumah sakit jiwa, berarti ini soal jiwa, ya, berbicara sendiri, tertawa sendiri, ya, berdiam diri di kamar, tidak mau kontak dengan orang lain, memukul orang yang berada di dekatnya. Apakah masalah utama? Jadi ingat, pertanyaan kata kunci di pertanyaan adalah masalah utama. Berarti masalah yang paling membahayakan atau paling mengganggu. Itu. Ya. Nah, kita lihat, kita pilih di situ harga diri rendah situasional, risiko perilaku kekerasan, isolasi sosial, halusinasi, ya. Itu. Ini gampang memilihnya. Ya. Nah, silakan, itu contoh. Jadi saya mau langsung dengan membaca soalnya, habis itu baru saya baca vignette-nya yang kuning, baru saya tentukan pilihannya. Boleh, ya, yang jelaskan tiga-tiganya harus dibaca. Saya kira kalau Anda tidak membaca vignette, apakah masalah utama pada pasien tersebut, langsung pilih jawabannya, yaitu ngawur namanya. Ya, itu. Ini yang kedua. Jadi tadi kita berurutan dari yang kuning, merah ke hijau. Sekarang saya mau langsung pertanyaannya dulu supaya saya tahu apa masalah yang saya mau cari. Oh, ini masalah utama. Berarti saya harus lihat data penunjang utamanya atau data yang paling membahayakan, data yang paling mengganggu kesehatan. Kalau bicara diagnosis, ya. Oke. Nah, ini keyword, kata kunci. Ya, yang berikutnya adalah cara membaca soal tidak efektif. Kenapa? Karena tidak tahu mencari atau menentukan kata kunci. Keyword itu bisa satu atau lebih, ya. Jadi bisa satu atau lebih. Jadi kata kunci itu bisa 1, 2, atau 3, ya. Kalau lebih, maka yang harus kita lakukan adalah prioritaskan, ya, mana yang paling mengganggu atau paling mematikan. Nah, ada juga soal yang sulit kita temukan yang sulit kita temukan keywordnya. Kalau kita sulit menentukan keyword, maka yang harus kita lakukan adalah analisis etiologi. Apa itu analisis etiologi? Nanti kita lihat contohnya. Ya, ini contoh keyword. Ya, ini. Seorang perempuan 48 tahun, ya, di ruang perawatan bedah. Diagnosisnya adalah leukemia. Itu berarti diagnosis medis, ya. Dilakukan transfusi darah kantong pertama. Pasien tiba-tiba mengeluh, ya. Itu. Dada terasa berat dan tampak gelisah. Apakah tindakan pertama? Tindakan pertama, bukan tindakan biasa, tetapi tindakan pertama yang tepat dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut. Siapa yang tahu kata kuncinya ini? Pak. Siapa? Apa kata kuncinya? Coba. Pak, saya hentikan aliran transfusi. Ya, sesak nafas. Ya, ada yang jawab. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya pertama diberikan transfusi darah, Pak. Kantung pertama yang diberikan. Ya. Dan tiba-tiba pasien mengeluh sesak nafas. Itu artinya apa?
Apa artinya ini kasus? Ditransfusi, tiba-tiba dia sesak, nada terasa berat, tampak gelisah. Tapi Pak, alergi Artinya apa? atau Iya, tidak cocok ya. Jadi tindakannya apa? Hentikan aliran transfusi. hentikan transfusi, Pak. Bagian Sesak nafas. Apakah Ya. tindakan? Kalau semua bisa menentukan bahwa ini adalah tanpa menganalisis, tanpa perlu melihat kata kunci, maka ini adalah soal mudah, ya. Jadi kalau Anda yakin untuk menjawab hentikan aliran transfusi. Jadi jangan tertipu, pasien tiba-tiba mengeluh sesak, karena sesak berikan oksigen. Ya. Itu keputusan yang salah. Kenapa salah? Karena sesak napasnya kita tidak tahu. Di vignette ini tidak ada data berapa frekuensi napas. Ya, itu berarti tindakan pemberian oksigen itu tidak tepat. Pada kondisi alergi transfusi darah, tindakan utama yang pertama harus dilakukan adalah menghentikan aliran transfusi. Jadi betul tadi jawabannya adalah E. Ketika soal ini, ya, ini soal yang bisa kita menentukan keyword, bisa juga tidak perlu keyword. Ya, jadi dengan analisis saja, analisis etiologi bahwa orang ini ditransfusi kantong pertama ya. Kantong pertama kan berarti belum pengalaman. Kalau sudah kantong kedua, maka di kantong pertama berarti dia sudah lolos, berarti dia tidak alergi. Nah, jadi kata kuncinya ini adalah transfusi darah di kantong pertama. Itu tiba-tiba dia ada keluhan. Kantong pertama ada keluhan, itu adalah kata kunci yang menandakan bahwa dia alergi, tidak cocok dengan darahnya. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah bukan mengatasi keluhan, tetapi menghentikan aliran transfusi. Kalau pola pikirnya kita seperti itu, berarti soal ini adalah soal mudah. Maka Anda langsung klik saja jawaban E, warna hijau, tidak usah kasih kuning atau merah. Ya, itu bagus. Soal kedua, ya. Kepala ruangan perawatan internal rapat. Nah, ini manajemen ini. Ya, proporsinya di soal hukum itu kira-kira 5 sampai 10 nomor. Tapi selalu ada ini soal kayaknya ya. Coba. Kata kuncinya di mana? C, Pak, demokratis. Oke, ada yang jawab demokratis. Gaya kepemimpinan kepala ruangan. Apakah gaya kepemimpinan kepala ruangan? Nah, ini gampang ini mencarinya, ya. Rapat ulang. Apa kata kuncinya? Pak. D. Melakukan tanpa melakukan interupsi dan koreksi, kemudian kesimpulan di akhir rapat sesuai keputusan yang disepakati, ya. Keputusan yang disepakati berarti keputusan bersama, ya. Keputusan bersama itu berarti orang ini sangat demokratis, ya. Itu. Ini juga boleh jadi menjadi soal mudah, ya. Itu, tetapi analisis etiologinya harus kita lihat juga di atas, ya. Itu. Jadi tanpa interupsi koreksi kemudian menyimpulkan hasil sesuai keputusan disepakati. Ya, ini contoh, ya. Yang ketiga, keyword, masih keyword ini, ya. Ini paling enak mencari kata kuncinya kalau soal-soal KMB atau soal-soal yang berhubungan dengan gangguan-gangguan fisik, ya. Perempuan 26 dibawa ke IGD. Itu juga cara membaca soal. Jadi tidak usah nanti kalau membaca soal seorang perempuan usia 26 tahun dibawa keluarganya, tidak usah seperti itu juga. Itu buang waktu. Perempuan 26 tahun ke UGD, muntah kalau utama. Selesai. Cari pertanyaannya apa? Ya, apakah masalah keperawatan utama? Oh, diagnosis keperawatan utama. Ya, cari kata kuncinya. Tanda vital aman, ya. Hanya ada masalah di pernapasan. Muntah, kalau utama muntah. Tanda vital yang bermasalah adalah pernapasan. Muntah dan pernapasan. Kira-kira apa itu? Kata kuncinya adalah muntah, dan kata kunci yang kedua adalah frekuensi napasnya di tanda-tanda vital. Yang lain aman, suhu normal, nadi normal, tekanan darah normal. Apakah diagnosis utamanya? Sakit kepala ya? Hasil pengkajian didapatkan pasien sakit kepala berarti nyeri akut. Setuju? Belum, Pak, karena tidak ada mengatakan
Skala nyerinya, Pak. Daerah Nyeri skala akut. nyeri. Daerah skala nyeri, bagus. Pola nafas tidak efektif, Pak. Apa? C Pak, pola Oke, nafas Pak. efektif. Pola nafas tidak efektif. Pola napas tidak efektif. Apa bedanya C dengan A? Kalau Kalau A A itu itu terdapat biasanya- lendir, Pak, di pada bagian Iya, tenggorokan. pasien ada batuk itu. Ya. Lihat keluhan utamanya apa? Muntah. Keluhan utamanya apa? Muntah. Muntah. Ada apa di jalan napas Muntah. kira-kira? Ada gas. Ya. Ada benda asing ya. Kalau ada benda asing di jalan nafas itu artinya diagnosisnya adalah Apa? Bersihnya jalan nafas tidak efektif. sip. Jalan nafas tidak efektif. Jadi jangan selalu fokus di lendir, jangan selalu fokus di cairan pada saluran pernapasan, tetapi benda asing kalau ada beras masuk di hidung itu adalah bersihan jalan nafas. Ya. Jadi kata kuncinya adalah muntah, kemudian sesak. Ya. Kenapa yakin sesak? Karena ada frekuensi napas. Seandainya di sini hanya dikatakan pasien mengeluh sesak, maka kita tidak boleh mengangkat diagnosa sesak karena tidak ada data pastinya yang mendukung. Nyeri, sakit kepala, tapi tidak ada skala nyeri. Jadi saya tidak boleh memilih nyeri akut. Ya, risiko cedera karena dia muntah, lemas, ya, maka dia bisa cedera. Ya, ini tidak pas juga untuk data pendukungnya, ya. Nah, antara A dengan C itu adalah option yang menjadi option pilihan utama. A dengan C berhubungan dengan pernapasan. Nah, untuk menganalisisnya kita lihat apa yang menyebabkan dia sesak. Ada benda asing atau karena faktor transportasinya yang terganggu atau bukan. Nah, jadi di sini kita lihat adalah keluhan utamanya adalah muntah. Itu adalah contoh keyword, ya. Itu. Jadi ini satu kali kita membaca 26 tahun IGD, kemudian muntah, tanda-tanda vital yang bermasalah adalah pernapasan, apakah masalah keperluan utama? Sudah. Maka opsi yang lain kita singkirkan. Kita fokus langsung ke opsi pernapasan. Opsi pernapasan hanya ada 2, A dengan C. Maka A dengan C saja yang kita pertimbangkan. Oh, kalau saya pilih A, data pendukung utamanya, oke, ada muntah. Kalau saya pilih C, oh ada apa? Oh, tidak ada, ini lebih kuat jangan muntah. Itu dia, ya. Jadi dari keyword kita bisa menciptakan dari 5 opsi jawaban kita bisa membuatnya menjadi 2, ya. Jadi kekurangan volume cairan, risiko cedera, nyeri akut itu tidak usah dilirik lagi, karena itu nanti membuat kita rancu, ya. Jadi Anda bisa fokus ke pernapasan, ya. Pernapasan, oh maka saya harus menganalisis saja A dengan C, selesai. Selalu seperti itu. Jadi di semua soal uji kompetensi, analisis pilihan jawaban itu kita selalu mentok di 2 option saja. Ya, itu. Kami juga tidak pernah menciptakan soal yang kira-kira ada 3 option utama yang harus dipilih oleh peserta. Ya, itu 2 saja. Itu adalah bentuk soal yang paling bagus. Ya, itu seperti itu kira-kira. Soal berikutnya. Ya, ini juga sama. KMB UGD. 60 tahun di ICU, tidak sadar. Ada bedside monitor. Siapa yang bisa jawab? 1, 2, 3. Apa jawabannya? B. Delta. Delta atau beta? Apa ini? Delta atau beta? B. D. Mengkaji warna kulit dan frekuensi nadi. Melakukan kompresi. Melakukan kompresi. Penny Perawati. B. Apa? Ini di ICU ya. Di ICU ada bedside monitor, tidak sadar. Kata kuncinya ada di situ. Ya. Apalagi kata kuncinya, gambaran EKG tampak datar. Berarti deh. Apa? Karena sudah terdapat pernapasan tidak teratur, jadi kita periksa terapan nadi protis, Pak. Gelombang EKG di monitor tampak datar. Apa artinya kalau EKG datar? Sistol, Pak. Asistol, Pak. C, Pak, C. Memberi defibrilator 400 Joule. C, Pak.
C, Pak, memberi defibrilator 4.000. Nur Ainun langsung kasih strom orang defibrilator 4.000 joule ya. Apa? Itu tadi yang saya katakan gelombang EKG-nya itu tampak datar. Kalau tampak datar berarti tidak ada tidak ada lagi denyut jantung. Ini asistol. Kalau asistol berarti henti napas, henti jantung. Apa yang harus kita lakukan kalau henti napas, henti jantung? Kompresi 30 kali. Iya, kompresi. Tidak usah lagi kompresi. ya. Pak. Kecuali kalau di lapangan. Ya. Izin B. Melakukan kompresi 30 kali. Ya. Ini analisis dan kata kunci. Kata kuncinya itu tidak sadar, di monitor ada tampak datar. Kalau monitor datar, maka dia sudah tidak ada lagi denyut jantung. Pernapasan tidak terukur berarti henti napas, henti jantung. Kata kuncinya adalah henti napas, henti jantung. Analisisnya ya, analisis dari kata kunci adalah henti napas, henti jantung. Yang harus kita lakukan henti napas, henti jantung yang pertama adalah kompresi dulu. Ya, itu. Jadi kita lakukan kompresi 30 kali. Meraba nadikarditis tidak perlu, tidak usah diraba. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas di situ monitornya lurus. Ya, itu. Nah, kita hanya punya dua pilihan, B atau C. Ya, di protapnya adalah kita harus melakukan kompresi dulu. Itu, ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini soal-soal ini adalah soal-soal yang berbasis kepada keyword, ya. Keyword, kemudian analisis. Ya. Jadi bahkan kalau menurut saya ini soalnya bukan soal mudah, ini termasuk soal sedang ke atas, tetapi bisa dijawab dengan cepat. Ya, dengan analisis seperti tadi ada yang langsung menjawab B, ya, melakukan kompresi 30 kali. Jadi henti napas, henti jantung selesai, langsung kompresi, ya. Tidak usah lagi ada raba-raba dan sebagainya. Nah, ini teknik yang lain mencari kata kunci. Ya, tadi itu jelas-jelas kata kuncinya, ini teknik lain mencari kata kunci. Contoh yang pertama adalah kalau pertanyaannya itu bertanya tentang data tambahan. Maka apa yang harus saya cari? Di mana kira-kira kata kuncinya ini kalau pertanyaannya seperti itu? Ini contoh soal saya, kita langsung ke contoh soal ya. Cara mencari kata kunci untuk soal-soal tertentu. Jadi ini berarti kita membaca soalnya ini membaca tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena saya langsung ke soalnya, pertanyaannya. Jadi misalnya begitu kita buka soal seperti ini, maka saya langsung membaca apakah data tambahan yang perlu dikaji pada kasus tersebut. Ini soal tentang data tambahan. Maka kata kuncinya ada di mana? Nah, kata kuncinya itu ada di atas petunjuknya. Petunjuknya itu kata kunci itu ada di diagnosis, ya, atau di keluhan utama. Itu, ya. Nyeri perut kanan, ya. Jadi keluhannya adalah nyeri perut bagian kanannya, ya. Itu diagnosisnya, ya. Kalau Anda belum bisa terfokus di situ untuk menemukan jawaban, maka baca lagi data yang lain, ya. Itu nyeri perut kanan, kemudian nyeri kepala, mual, muntah, BB menurun, ya. Diagnosis sementara adalah hepatitis. Ini di hepatitis juga adalah ya diagnosis yang bisa mendukung. Ya, berarti ada dua di sini, ada diagnosis keperawatan, ada diagnosis medis. Ini termasuk soal gampang. Kenapa? Karena kita dibantu dengan dua diagnosis. Kemudian yang mau dicari adalah data tambahan. Jadi apa sih data tambahannya? Gampang. Kata kuncinya jelas ini ada di diagnosis. Anoreksia dan malnutrisi. Ada yang jawab B. Beta. Beta. B. E. D. Bravo, Pak. Bravo, B. Anoreksia dan malnutrisi. Malnutrisi. Pak. Kalau kita baca Piaget saja, orang kira-kira mengalami apa? Pak. Jelas sekali dia mengalami BB menurun, mual dan muntah. BB menurun, mual dan muntah. Apa jawabannya? Asites dan gangguan B, Pak, anoreksi dan malnutrisi. Malnutrisi. Bagaimana menentukan dia malnutrisi? BB menurun. Menurun berapa?
Jelas tidak? Harus ada IMT-nya, Pak. Tidak jelas, betul. Tidak ada IMT. Kasih tes dan ganggu orientasi. Ada enggak pemeriksaannya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Suhu tubuh meningkat. Ada enggak? Demam. Demam menggigil ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Demam menggigil. Ada suhu tubuhnya enggak? Tidak disertakan, Tidak Pak. ada. Jangan pakai istilah bisa jadi. Meskipun kita mengatakan demam tinggi, demam rendah, demam panggung, tapi tidak ada suhunya, no way. Singkirkan itu opsi. Itu. Nyeri perut kanan, hepatitis, nyeri perut kanan, nyeri tekan tidak? Sudah pasti. Maka dia juga bukan pilihan. Satu-satunya pilihan adalah ikterus. Daripada Persklera. Itu analisisnya. Pak. Jadi ini pertanyaan tentang data tambahan. Maka kata kuncinya itu kira-kira ada di diagnosis atau ada di keluhan utama. Ya, jadi ini cara membaca soal yang tidak sesuai urutan tadi yang saya contohkan di teknik kedua. Apakah data tambahan yang misalnya, jadi begitu saya baca soal saya langsung lihat pertanyaannya. Apakah data tambahan yang perlu dikaji pada kasus tersebut? Oh, kalau data tambahan itu seingat saya di pembekalan, maka kata kuncinya ada di diagnosis atau di kolom utama. Lihat kolom utama, oh nyeri perut kanan. Ada diagnosis lain, oh ada hepatitis. Selesai. Ya. Satu. Yang kedua, pertanyaan tentang oh ini lebih gampang lagi nih kalau diagnosis keperawatan. Soal tentang diagnosis itu paling gampang ya. Jadi kata kuncinya juga ada di keluhan utama atau di data. Ya. Itu. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Perempuan 35 tahun. Ya. Itu. Perempuan 35 tahun, glomerulonefritis. Ya. Itu. Apa data yang bermasalah lagi? Apa B, sih? Pak. Kelebihan Volume cairan. Iya. Berhubungan dengan ginjal, edema anasarka, tekanan darah 160, nadi aman, nafas aman 24 kali, agak lebih sedikit. Pak. B. Jawabannya apa? A atau C? B, Pak. B. A atau C? Kelebihan volume cairan. Kelebihan volume cairan. Karena dia terdapat udem. Oke. Apa sih edema anasarka? Edema seluruh Ada tubuh. seluruh tubuh. Oke, sip, bagus, mantap. Lulus semua berarti nanti di MATIP. Amin. Ada lagi retake tahun depan ini, Pak. Amin. Oke. Itu bentuk kedua. Jadi kalau pertanyaan tentang diagnosis gampang sekali. Kita cukup lihat kolom utama, kita lihat data. Pertanyaan soal yang bentuk ketiga misalnya bertanya tentang rasional, tapi ini jarang soalnya ya, tapi mungkin saja ada rasional tindakan. Ini termasuk di dalam bagian intervensi implementasi. Apakah rasional dari intervensi di atas? Perempuan 31 batuk. Apa sih tindakannya? Kalau tentang rasional tindakan cukup lihat tindakannya. Apa sih tindakannya itu ada di mana? Ada di baris terakhir vignette. Intervensi yang diberikan adalah ajarkan cara batuk efektif. Kalau batuk efektif, rasionalnya apa ya? Izin B, Pak. B. Beta, Pak. Beta. E, Pak. Selesai persoalan. Ya. Ini soal mudah. Ini. Pak. Pertanyaan tentang rasional tindakan, maka baca saja tindakan keperawatannya. Oh, tindakan keperawatannya apa? Ada di akhir vignette, maka tidak usah saya membaca di atas. Pak. B. B. Intervensi yang diberikan ajarkan cara batuk efektif. Ya, batuk efektif itu apa gunanya? Oke, selesai. Ya, dengan menjawab B itu sudah menjawab. Berarti ini adalah soal mudah, ya. Itu. Ya, mudah-mudahan soalnya begini semua. Jadi kita lulus semua besok, ya. Amin. Amin, Pak. Yang keempat, tentang implementasi ya. Tentang implementasi. Kalau pertanyaannya adalah implementasi, maka data keywordnya kira-kira ada di diagnosis keperawatan atau di kolom utama atau di data, ya. Itu. Diagnosis keperawatan ada tidak? Ada pola napas tidak efektif ini, ya. Keluhan utama ada tidak? Sesak napas.
Data pendukung ada tidak? Frekuensi napas 32 kali. Selesai. Jawabannya adalah Beta. Beta, Pak. Atur posisi semifaular. tindakan keperawatan. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat? Beta. Pak, mengatur posisi Posisi Beta, sama Pak. B. Karena dia masuk Efektif bisa enggak? Sesak napas. Tidak ada. Jadi tidak. semifaular. B, Pak. Semifaular. Total. Ya tahu bila memang jadi. Atur posisi. Semifaular. Atur juga mana posisi. Atur ya? posisi. Oke. Mantap. Yang kelima. Ini juga paling banyak soal-soal begini ya. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus di atas? Maka yang harus kita lihat adalah tindakan terakhir. Perawat melakukan pemasangan kateter urin. Setelah pelumasan kateter dengan jeli, kateter dimasukkan tanpa hambatan. Tampak urin keluar dan ditampung pada nirbek. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya? C. Masukkan ke percobaan. C. Ini kan urinnya sudah keluar. Kemudian sudah ditampung pada nirbek. Beta, Pak. Beta. Delta, Pak. Delta, D. Mengisi balon, Bela. C, Pak. Seragam Fiksasi selang kateter. Fiksasi selang kateter. C. Beta, Pak, hubungkan Fiksasi selang kateter. C, Pak. C. Bagus. Jawabannya E. B, Pak. Kenapa B? B, menghubungkan kateter dengan kantung urin. Menghubungkan kateter dengan kantung urin. C, Pak. B, Bapak. Karena masih dinirbeken. Jadi mesti C, Pak, untuk memastikan. C, Apa D. yang jawab beta tadi? Siapa yang jawab beta? Beragam jawabannya harus apa? dinirbeken. Jadi harus disambungkan ke kantong urin. Delta. Pak, C, Pak. Beta. Siapa yang jawab C? Rime. Menghubungkan kateter Bapak. Karena kateter Adalah volumes kateter dengan jeli. C, Pak. Kateter harus dimasukkan disambung ke tanpa kantong urin. urin keluar. Karena Pada nirbek. kan urin keluar. Artinya apa? Artinya Harus dihubungkan ujung kateter dengan kateter kantong urin. itu baru Baru mau ke DRBK berarti B dong. Bukannya Harus dihubungkan Matikan dulu, nah. karena urin ditampung baru dinirbeken. berarti itu ya selang kateternya itu baru berada di ujung uretra. Ingat ya, anggaplah ini adalah kateter ya. Balonnya itu tidak di ujung ya, tapi kira-kira 2 cm dari ujung. Iya kan? Masih ingat selang kateter ya? Masih ingat selang kateter? Balonnya itu tidak di ujung. Jadi dia masih ada di sini. Berarti ketika ujung ini ketemu dengan cairan, maka cairannya sudah keluar, tetapi balonnya belum mencapai percabangan, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah dorong lagi kira-kira 2-3 cm sampai mencapai percabangan itu. Karena kalau Anda kembangkan balonnya di sini, berarti dia masih ada di uretra, maka Anda akan merobek uretranya orang. Jadi jawabannya adalah C, Charlie, memasukkan kateter sampai percabangan, ya. Jadi ujung kateter sudah mencapai daerah urin, tetapi balonnya kan masih ada 2-3 cm. Nanti perhatikan kembali itu ya, selang kateter. Jadi jawaban yang paling benar adalah memasukkan kateter sampai percabangan, kira-kira 2-3 cm. Ya, itu. Coba hati-hati. Jadi option pilihannya ini yang paling dekat itu ya adalah apa? Mengisi balon dengan memasukkan kateter sampai percabangan. C dan D adalah pilihan yang sangat sulit ya, yang harus dianalisis dengan tepat. Itu contohnya ya.
Nah, ini. Jadi pertanyaan tentang prosedur lanjutan. Prosedur lanjutan itu adalah apakah tindakan keperawatan selanjutnya? Maka kita hanya perlu fokus di tindakan terakhir. Kita harus mengingat kembali apa sih menghubungkan kita punya memori dengan memasang kateter waktu kita ujian, waktu kita di rumah sakit, waktu kita OSC, ya itu. Karena dua tindakan ini C dengan D itu sangat mirip kebenarannya, ya. Oke, bagus. Itu. Ah, ini tadi kita sudah bahas ini menentukan kunci jawaban. Singkirkan yang pengecoh, kelompokkan opsi jawaban yang mendekati. Jadi opsi pengecoh itu tidak usah dilirik-lirik lagi. Ya, tadi berbicara tentang nyeri, tapi tidak ada skala nyeri, maka diagnosis nyeri singkirkan, tidak usah dilihat udah gitu. Kelompokkan opsi yang mendekati. Opsi yang mendekati tadi hanya ada 2. Ya, saya kembali mengatakan bahwa opsi jawaban yang mendekati itu selalu hanya ada 2. Kalaupun ada 3 itu jarang sekali soal yang seperti itu. Jadi yang harus kita pilih opsi dari 5 itu biasanya ada 2 opsi kunci, ya, ada 2 calon jawaban. Itu saat membaca soal hukum biasanya akan muncul ide secara cepat jawaban dari soal yang kita hadapi. Fokus dan koneksikan dengan memori. Biasanya ide yang pertama muncul adalah jawaban yang betul. Itu juga, ya. Jadi saya selalu mengatakan kepada mahasiswa atau peserta juga seperti ini. Kalau membaca soal terus begitu membaca langsung menemukan jawaban, maka langsung kunci jawabannya itu. Ya, biasanya ide pertama yang keluar sebagai jawaban itulah jawaban yang benar. Ya, jangan diganti-ganti lagi. Kalau diganti-ganti lagi nanti biasanya sudah berubah menjadi soal yang salah. Ya, di ujian paper tidak usah di UKOM, di ujian biasa saja di kampus kalau kita ujian itu kan biasanya seperti itu. Di berita silang. Rata-rata yang mengganti jawaban itu tanda silangnya diganti dengan tanda silang ke B atau C itu biasanya salah. Yang dia ganti itu adalah jawaban yang benar. Nah, itu. Jadi tidak perlu terlalu ragu dengan koneksi memori kita yang pertama. Biasanya itu lebih bagus. Nah, itu. Jadi menentukan kunci jawaban seperti itu. Singkirkan opsi pengecoh. Tidak usah baca lagi tuh opsi pengecoh. Jadi seperti tadi B atau C, B atau C. Ya, cara terakhir mungkin pilihannya adalah pakai ilmu sihir, ya, BC, tapi itu tidak cocok, ya, tidak disarankan. Itu, ya. Jadi singkirkan opsi pengecoh, kelompokkan opsi jawaban yang mendekati, biasanya 2 atau 3, pilih jawaban terbaik. Itulah teknik untuk menentukan kunci jawaban. Untuk kunci jawaban yang kita sudah dapatkan di pembacaan pertama, maka sebaiknya kita fokus di situ dan tidak mengganti-gantinya lagi dengan jawaban lain. Oke, saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Sampai jumpa di pengumuman UKOM Oktober dengan predikat kompeten atau lulus. Ya. Amin. Amin ya Allah, Amin, amin. Wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Amin ya Allah. Luar biasa pada siang. Terima kasih, Pak. Ya, kita mungkin buka sesi langsung saja, mungkin buka sesi tanya jawab, Pak, ya. Boleh. Ya. Pak, ya siap, oke. Yang ingin bertanya langsung raise hand atau via chat saja ya, ya. Langsung via chat atau raise hand. Hai. Raise hand. Ada yang raise hand, Dek? Yang bertanya silakan. Retaker, siapa nih? Silakan aktifkan. Saya kasih kesempatan dulu untuk Muhammad Haidir Aziz, silakan. Diaktifkan mic-nya. Muhammad Haidir. Sebentar. Halo. Kau. Muhammad Haidir silakan. Oh, bermalam dulu di kelongkong ke kita. Iya, karena mungkin jalkot. Muhammad Haidir tidak ada. Bantu. Hah? Halo. Muhammad Haidir.
Kalau tidak ada, kita ke Yusuf Usman. Yusuf Usman. Bisa enggak? Halo. Dek, yang mau bertanya, silakan. Ada yang saya sebutkan tadi, Muhammad Hadi tidak ada? Atau yang retaker saja? Yang retaker ini saya tidak tahu ini namanya siapa. Tapi di sini tertulis retaker. Ayo Pak. Oke, silakan. Yang pembahasan soal terakhir tadi Pak, yang saya cuma mau bertanya tentang masalah jiwa tadi itu. Yang mana silakan. Yang masalah jiwa tadi soal pertamanya Pak. Oke, silakan. Yang tadi saya mau tanyakan itu Pak, antara perbedaannya perilaku kekerasan sama risiko kekerasan. Oke, ya langsung saja dijawab mungkin dari Perbedaan antara perilaku kekerasan dengan resiko kekerasan, Pak. Pak. Di mana tadi itu? Oh iya, jadi saya mana tadi saya intip dulu ya. Oh ini yang di soal baca soal nomor pertama Pak. Oke. Apakah masalah utama pada pasien tersebut ya? Risiko perilaku kekerasan, kemudian perilaku kekerasan. Ini jawabannya apa kira-kira? Resiko. Halusinasi, Pak. Resiko perilaku kekerasan. Jawabannya adalah Halusinasi. Resiko. Halusinasi, Pak. Halusinasi, Pak. Halusinasi. Kata kuncinya apa ini? 40 tahun di rumah sakit jiwa. Itu. Jadi dia di rumah sakit jiwa sekarang, ya. Kenapa dibawa ke rumah sakit jiwa? Karena bicara sendiri. Setelah pasien berdiam diri di kamar dan tidak mau kontak dengan orang lain dan ingin memukul orang yang berada di dekatnya. Jadi itu adalah riwayat, ya, riwayat waktu dia berada di rumahnya. Hal ini terjadi setelah pasien berdiam diri di kamar, tidak mau kontak dengan orang lain. Jadi berarti itu riwayat yang diceritakan. Maka masalah utama pada pasien tersebut jawabannya adalah halusinasi. Ada yang jawab halusinasi. Resiko PK, Pak. Betul. Jadi jawabannya adalah risiko PK, ya. Jadi dia berisiko PK. Oke. Itu. Kalau tentang konteks perbedaan risiko perilaku kekerasan, isolasi sosial, halusinasi, harga diri rendah situasional itu nanti ditanya dosennya yang dosen jiwa ya. Itu. Yang jelas untuk kunci jawabannya di sini adalah jawabannya adalah B, risiko perilaku kekerasan, ya. Itu. Kalau untuk menjelaskan detail apa itu harga diri rendah situasional, apa itu risiko perilaku kekerasan, apa itu PK, apa itu isolasi sosial, apa itu halusinasi, saya tidak masuk ke ranah itu, ya. Jadi nanti minta penjelasan dari dosen jiwanya. Soal ini bisa di-capture, kemudian diperlihatkan jawabannya adalah B. Apakah itu benar atau salah? Yang jelas kunci jawaban yang saya pegang ini adalah B. Kalau soal ini keluar, silakan dijawab B. Terima kasih, Ner. Oke, itu ya. Terima kasih, bagus. Ya, Ada lagi, Pak Tiar? Tidak aktif, mic tak? Mic-nya Pak Tiar tidak aktif. Ayo Safira, silakan. Ayo Safira, monitor. Mau bertanya? Oke, silakan. Siap, Pak. Silakan. Siap, tidak ada, Pak. Izin. Oh. Yang di chat Asmidar Idrus. Izin bertanya Pak, kalau jawabannya ragu-ragu, apakah bisa dibenarkan tanpa mengubah ke base answer-nya warna hijau, Pak? Jika memang jawaban ragu-ragu itu betul. Bisa.
Bisa. Jadi saya ulangi kembali, di CBT nanti di komputer itu kan bisa kita men-setting jawaban yang sudah kita pilih. Ya, jadi persoalan jawaban yang kita sudah pilih itu kita kasih dia ragu-ragu atau sudah pasti dia warna kuning atau warna hijau, maka dua-duanya tetap sudah diterima pada saat diperiksa nanti ya di sistem. Jadi itu jawaban yang sudah itu berarti sudah menjadi jawaban Anda. Ketika Anda klik ragu-ragu di situ tapi itulah kunci jawaban yang benar, maka itu diterima sebagai jawaban benar. Makanya saya mengatakan sebaiknya jangan melewati satu soal pun untuk tidak dijawab, meskipun itu jawab ragu-ragu. Kita bermain gambling di situ istilahnya ya. Jadi kita gambling saja, saya menjawab ragu-ragu. Kalau pas itu adalah jawaban dari soal yang ada, maka saya beruntung, ya. Seperti itu. Jadi ragu-ragu pun itu akan dihitung sebagai jawaban. Kecuali kalau Anda kasih merah itu tidak ada jawaban, maka itu tidak dihitung apa-apa. Ya. Ingat bahwa di hukum itu tidak ada denda. Jadi kalau salah tidak didenda. Ya, jadi jawab saja. Kalau Anda ragu-ragu, pas kehabisan waktu belum sempat merubah jawaban ragu-ragu menjadi jawaban pasti, maka itu dihitung sebagai jawaban Anda. Kalau kebetulan dia adalah kunci jawaban, berarti Anda beruntung. Sip, aman. Ya, itu jawabannya. Bu Sispi, apa kabar, Bu? Oke, yang ingin bertanya, Dek, silakan, masih ada waktu. Kita kalau dengan pemateri yang kedua ini, alhamdulillah kita punya banyak waktu untuk bertanya. Iya, bisa ya, kita karena beliau sampai... memang memang diperuntukkan memang untuk kita semua, ya. Jadi Bapak Ibu dosen yang sempat bergabung pada webinar ini, terima kasih banyak. Silakan yang mau bertanya, Dek. Peserta webinar di kolom chat boleh. Kalau saya tidak lihat di raise hand. Siapa tahu saya tidak lihat di raise hand-nya. Tidak ada lagi yang mau tanya karena saya lihat ini di raise hand. Pak Tiar, sambil menunggu pertanyaan di chat atau di raise hand, saya ingatkan kembali kita semua di hari briefing itu wajib hadir, ya. Atau kalau Anda tidak bisa hadir karena ada halangan yang berat, maka Anda bisa nonton briefing itu, materi briefing itu lewat YouTube biasanya. Ada linknya nanti dikasih sama pengawas pusat. Jadi usahakan nonton materi briefing itu, kemudian Anda rekam atau Anda foto. Ya, karena salah satu syarat untuk ikut UKOM di hari H itu adalah ikut briefing. Karena tidak bisa hadir misalnya karena jaringan, ya, Anda dianggap tidak hadir karena jaringannya tidak bagus, maka Anda boleh nonton di YouTube. Itu salah satu solusinya. Tetapi sebaiknya Anda hadir ya di Zoom. Itu ini pilihan terakhir saja. Jadi Anda antisipasi, lihat link materi di YouTube, kemudian Anda nonton, Anda syuting diri Anda pada saat Anda nonton materi briefing itu supaya bisa diikutkan UKOM. Karena salah satu persyaratan ikut UKOM di hari H adalah selain hadir Anda harus punya bukti atau Anda harus ikut briefing. Itu. Kemudian yang kedua, jangan terlambat. Jadi saya ingatkan kembali, siapapun yang terlambat maka tidak ada tebang pilih. Ya. Siapapun yang terlambat itu tidak ada tebang pilih, maka Anda tidak boleh masuk. Karena begitu teman-temannya sudah login, itu sudah kelihatan di admin pusat, di IT pusat. Ya, karena kita ini online, berarti kita dikontrol dari sana. Itu kelihatan semua siapa yang sudah login. Oh, ini yang belum login. Sudah 2 menit orang mengerjakan soal, dia belum login, berarti dia terlambat. Ketika pengawas pusat memberikan izin untuk login di terlambat 2 menit itu, maka yang di blacklist adalah pengawas pusat dan TUK-nya, tempat uji kompetensinya mungkin saja tidak dipakai. Ya, makanya kalau ada orang TUK yang ngotot tidak mau memasukkan pada saat ada yang terlambat, itu benar dia. Ya, kalau PP-nya membolehkan masuk, IT-nya melarang masuk, maka itu IT benar, maka PP-nya yang salah. Ya, itu. Jadi tolong tidak terlambat. Ya, makanya yang jauh-jauh dari TUK itu silahkan mendekat. Jangan berperjalanan 5 jam, nanti besok subuh baru berperjalanan 5 jam menuju TUK. Ya, lebih baik Anda bermalam di TUK, di daerah paling dekat dengan TUK. Itu saran saya karena ini pengalaman yang lalu. Ya,
Itu. Kemudian makan pagi, itu sangat penting. Saya juga mengalami ujian Agustus kemarin itu ada yang pingsan. Ya, ada yang kenapa pingsan karena tidak sarapan. Ya salah lah. Saya tidak suruh Anda sarapan, tetapi saya suruh Anda untuk makan pagi. Ya, itu. Ya, ini ada yang bertanya Pak di kolom chat. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak, dalam soal biasa terdapat soal menghitung Pak. Apakah ada fasilitas kertas dan alat tulis lainnya untuk melakukan cakaran? Tidak ada. Kalau kita upayakan tidak ada soal hitungan seperti itu. Ya, yang ada itu adalah disediakan kalkulator. Jadi kalkulator di komputer bisa dipakai. Ya, itu. Jadi membawa alat tulis itu tidak diperkenankan. Jadi karena kita bukan PBT, ada kalkulator di komputer, ya. Jadi Anda bisa, yang biasa soal perhitungan itu hanya ada dua yang paling sering, ada 3 yang paling sering muncul soal perhitungan, ya. Ingat ini, dan hampir selalu UKOM itu ada. 1 GCS, 2 luas luka bakar, dan 3 adalah partus, ya. Itu. Maternitas. Ya, maternitas. Tuh pakarnya itu yang ngomong tuh, Bu Posisi. Jadi 1 jadwal melahirkan, yang kedua GCS, yang ketiga adalah luas luka bakar. Itu luas luka bakar harus di luar kepala, ya, artinya tidak dihafal. Harus di dalam kepala, dan itu soal yang paling mudah, harusnya bisa dijawab. Jadi saya ingatkan kembali soal perhitungan yang paling sering muncul dan akan selalu muncul sepertinya adalah GCS, ya, luas luka bakar, dan perhitungan jadwal melahirkan. Oke, jadi jelas ya Adek ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya Pak. Ini bagus, saya rapel saja Pak ya. Ada pertanyaan dari Andi Muhammad. Kapan briefingnya Pak? Dan terus ada lagi Pak ya, mau bertanya Pak, apakah nanti pada saat waktu 180 menit telah habis, jawaban yang telah diisi akan terkirim secara otomatis atau kita perlu mengirim jawaban sebelum waktu habis? Silakan Pak. Oke, untuk briefing untuk UKOM ini adalah briefingnya tanggal 23 ya, hari Jumat. Briefing itu hampir di semua UKOM rata-rata hari Jumat ya, briefing. Jadi briefing pengawas dengan peserta dan pengawas lokal. Hari Jumat tanggal 23. Jadi ingat itu ya, itu di kalendernya kalian di kamar sudah tandai di situ, lingkari di situ atau kasih spidol merah di situ, briefing di sini, ujian besoknya ya. Kalau perlu kasih patung-patung gajah di situ kalendernya bahwa ini adalah UKOM 23 sampai 26 ya. UKOM kali ini sangat banyak pesertanya dan perawat adalah khususnya di regional 8 ini yang paling banyak pesertanya ya. Itu untuk D3. Jadi Anda akan apa namanya ya, saya tidak tahu penggunaan jaringan nanti. Jadi antisipasi memang itu jaringan pada saat Anda mau ikut briefing ya. Beli memang kuota, berhenti dulu beli handphone, berhenti beli baju, beli makanan. Jangan, beli makanan iya ya. Itu. Siapkan dulu kuotanya untuk briefing ya. Itu. Kemudian itu briefing. Jadi tanggal 23 insya Allah 23 Oktober hari Jumat tidak ada halangan briefing ya dengan pengawas pusat. Nanti disampaikan linknya oleh PP ke institusi. Jadi minta ke institusi, nanti tidak usah cari PP-nya ada di mana ini. Akan ketemu ya. Kemudian yang kedua, kunci jawaban itu jawaban akan nanti di komputer itu akan ada ya, pada saat waktunya sudah habis maka kita harus mengklik di situ selesai ya. Ketika Anda mengklik selesai maka jawaban Anda otomatis terbang ke Jakarta ya. Itu otomatis terinput ya. Itu waktunya habis juga tidak masalah ya. Jadi begitu waktunya sudah habis itu Anda tidak akan bisa mengkotak-katik lagi soal ya. Jadi mungkin kan Anda tidak tahu mengklik jadi masih menunggu, masih ada 2 menit 180 menit. Anda menunggu 5 menit karena pengawasnya yang harus menutup misalnya, kan Anda tidak tahu ya. Nah, maka itu tidak masalah. Jadi tetap akan berjalan ya. Jadi sambil Anda menunggu setelah 180 menit nanti diklik selesai ya. Nanti akan ada konfirmasi yakin mau selesai, klik lagi yakin mau selesai. Karena biar juga Anda tidak klik berarti jawaban Anda tidak akan terkirim. Ya, jadi harus klik prosedur itu.
Nanti dikasih petunjuk sama pengawas lokal. Jadi kalau selesai jangan langsung keluar. Panggil pengawas lokalnya, Pak, Bu, saya sudah selesai. Bagaimana cara berikutnya? Nah, itu nanti dikasih petunjuk. Harus klik selesai baru terkirim jawabannya. Kalau Anda tidak klik selesai, jawabannya tinggal di komputer situ. Ya, oke? Jelas? Cukup jelas dah ya. Saya rasa ada lagi yang bertanya. Ada lagi yang mau bertanya. Ini ada sedikit saran saja, tapi ini saran untuk peserta dikarenakan ini masa pandemik. Kiranya waktu diupayakan. Diperhatikan karena prosedur kesehatan harus dijalankan. Ya. Ini saya rasa waktu Pak terkait dengan waktu tadi sudah dijelaskan juga tadi, tapi mungkin bisa diperjelas lagi karena masih ada yang bingung ini terkait dengan waktunya. Saya bilang. Waktu apanya? Waktu apanya Pak Tiar? Ini ada di kolom chat Pak. Saran untuk peserta dikarenakan ini masa pandemik kiranya waktu diupayakan diperhatikan dari Ibu Fauzia. Jadi waktunya pengendalian waktu tentang Bapak. Ada lagi yang mau untuk tanya? reteker biasanya menggunakan jam. Iya Bu, betul itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita mungkin cukupkan untuk webinar kita pada siang hari ini. Ada yang bertanya ya? Oke, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Tambahan, Pak. Oh, siap Bu. Silakan. Tambahan dulu. Silakan Bu, silakan. Bapak Ibu dosen yang mungkin sempat para peserta ini saran. Siap Bu, silakan Bu, silakan. Mungkin saran Pak. Ya, karena siap. nanti peserta itu akan menerima link untuk briefing. Sebaiknya peserta itu mungkin difasilitasi dari masing-masing institusi karena menginformasikan ke grup masing-masing. Karena biasanya kendala kami melempar kepada linknya untuk ke masing-masing institusi, ada yang disampaikan harus sampaikan kemana, sehingga alasannya peserta itu tidak mengikuti briefing dikarenakan tidak ditahu linknya. Oh iya, betul Bu, betul. Terkendala memang kemarin di situ waktu pelaksanaan UKOM karena waktu pelaksanaan kemarin susah ketemu dengan mahasiswanya karena berbagai macam institusi, apalagi nanti mungkin ini berbagai macam institusi dalam satu TUK. Ya, terima kasih banyak Bu atas sarannya. Ada lagi dari Bapak Ibu dosen yang sempat bergabung pada kesempatan ini? Oh, ada lagi nih mau bertanya Pak. Saya sampaikan Pak ya, satu pertanyaan lagi terakhir ya Pak ya. Mau bertanya Pak, kalau tidak salah dengar itu briefing salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi, tapi briefing dimulai tanggal 23 Oktober. Bagaimana dengan yang UKOM tanggal 17, Pak? Tanggal 17 kapan ini ujian? Nurse itu. Oh, nurse. 17 itu nurse. Itu nurse. Ini kita D3 ya. Kalau nurse itu berarti dia ujiannya kan tanggal hari Sabtu ini ya. Nurse itu hari Sabtu ini. Ya, berarti briefingnya hari besok Jumat. kalau nurse. Briefingnya besok. Ya, besok nurse sudah briefing. Iya. Berarti sekarang itu sudah briefing pengawas pusat, jadi linknya sudah disiapkan memang. Oke, untuk kepada peserta link presensi sudah saya bagikan di chat. Nah, silakan diisikan sebentar setelah selesai acara. Kurang lebih saya kasih waktu 30 menit untuk mengisi presensi kehadiran. Saya kira cukup demikian. Terima kasih banyak Bapak narasumber kita pada siang ini, Bapak Ibu dosen yang telah bergabung, Ibu Sumtin, Bapak Ibu pimpinan institusi dan Bapak Ketua Regional FIKI Regional 8 yang terspesial pada seminar pagi ini, siang ini menjelang siang adalah mahasiswa alumni baru dan reteker ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Sumtin, Eskep, NSM-Kep. Silakan, Bu. Terima kasih banyak kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya webinar kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Demikian
demikianlah acara webinar kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nanti yang mau lihat reviewnya di tayangan di pagi, silakan nanti siang nanti boleh lihat di kanal YouTube IVI.